Halo semua, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan contoh-contoh soal dari materi trigonometri. Sebelum kita memulai materinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Nama saya Niwaya Genma Dewi, absen 27, kelas 11 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Tita Syah Ramadhani, absen 32 dari kelas 11 IPA 5. Dan ada dua anggota lainnya, yaitu Ikomang Arya Kabinawa, absen 8 dari kelas 11 IPA 5, dan Niwayan Retna Oktananda, absen 28 dari kelas 11 IPA 5. Di video kali ini, kami akan menjelaskan contoh-contoh soal dari materi trigonometri, yaitu persamaan trigonometri, identitas penjumlahan dan selisih dua sudut, sudut rangkap, sudut pertengahan, dan identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Penjelasan materi soal pertama tentang persamaan trigonometri akan saya jelaskan. Soalnya yaitu, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan dalam kurung X kurang 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3 dengan batas X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari 360 derajat. Penyelesaiannya yaitu pertama, dari yang kita tahu bahwa tan X sama dengan tan A derajat. Maka karena tan sudah kita ketahui, kita tuliskan tan dalam kurung X dikurang 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 ini kita ubah bentuknya menjadi bentuk derajat dari tan. Menjadi tan dalam kurung X kurang 30 derajat sama dengan tan 30 derajat. Nah, jika sudah menemukan itu, kita lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu rumus persamaan trigonometri. Rumus persamaan trigonometri tan yaitu X sama dengan A ditambah K dikali 180 derajat. Nah, dari yang di samping itu kita masukkan ke rumus tersebut menjadi X dikurang 30 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. X sama dengan dalam kurung 30 derajat ditambah 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kenapa bisa 30 derajat ditambah 30 derajat? Dikarenakan 30 derajat yang ada di kiri kita pindahkan ke kanan menjadi plus. Nah, kita mendapatkan hasil X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Mendapatkan persamaan dengan batas X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari 360 derajat, kita perlu membuktikannya dengan menggunakan K. Maka dari itu, kita pertama akan menggunakan K sama dengan 0. X sama dengan 90 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat sama dengan 90 derajat. 90 derajat memenuhi dikarenakan lebih dari 0 derajat. Yang kedua, akan memakai K sama dengan 1. X sama dengan 90 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat sama dengan 270 derajat. Juga memenuhi dikarenakan kurang dari 360 derajat dan lebih dari 0 derajat. Yang ketiga, kita memakai K sama dengan 2. X sama dengan 90 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 450 derajat. 450 derajat tidak memenuhi dikarenakan melebihi 360 derajat. Maka didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat dan 270 derajat. Penjelasan soal kedua tentang materi identitas penjumlahan dan selisih dua sudut dengan soal tentukan nilai trigonometri berikut menggunakan identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. A. Sin 15 derajat, B. Cos 120 derajat, C. Tan 225 derajat. Pertama, kita akan mencari yang A, yaitu sin 15 derajat. Penyelesaiannya, rumus dari sin adalah sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B jika dia ditambah. Dan jika dikurang, sin
dalam kurung A kurang B sama dengan sin A cos B kurang cos A sin B. Maka sin 15 derajat sama dengan sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Kenapa 45 derajat dikurang 30 derajat? Karena berapa kurang berapa atau berapa kali berapa tambah berapa biar hasilnya seperti soal. Karena ini sin 15 derajat, maka 45 dikurang 30 menjadi 15 derajat. Karena ini dikurang, kita memakai rumus yang kedua yaitu yang minus. Sin dalam kurung A kurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Nah, sin 45 derajat dikurang 30 derajat sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, dari sini kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 dikurang 1/2 akar 2 dikali 1/2. Hasilnya menjadi 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Jadi bisa disimpulkan sin 15 derajat sama dengan 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Berikutnya adalah cos 120 derajat. Rumus dari cos adalah jika dia plus, cos dalam kurung A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Sedangkan jika dia min, menjadi cos dalam kurung A kurang B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, di sini cos 120 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 60 derajat. Kenapa? Karena 60 ditambah 60 sama dengan 120. Karena dia plus, maka kita memakai rumus yang pertama yaitu yang plus. Menjadi cos 60 derajat ditambah 60 derajat atau cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Sama dengan cos 60 derajat dikali cos 60 derajat dikurang sin 60 derajat dikali sin 60 derajat. Nah, dari yang sudah kita tulis ini, kita ubah menjadi pecahan biasa. Menjadi 1/2 dikali 1/2 dikurang 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 3. Menjadi 1/4 dikurang 3/4. Nah, di sini mendapat cos 120 derajat sama dengan min 1/2. Berikutnya yaitu tan 240 derajat. Rumus dari tan jika dia plus, yaitu tan dalam kurung A ditambah B sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A tan B. Jika dia dikurang atau dia min, tan dalam kurung A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A tan B. Maka dari itu, di sini tertulis tan 240 derajat sama dengan tan 210 derajat ditambah 30 derajat, karena 210 ditambah 30 adalah 240 derajat. Karena ini plus, kita memakai rumus yang pertama, yaitu tan dalam kurung A ditambah B sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Nah, kita tinggal memasukkan angkanya. Tan dalam kurung 210 derajat ditambah 30 derajat sama dengan tan 210 derajat ditambah tan 30 derajat per 1 dikurang tan 210 derajat dikali tan 30 derajat. Sama dengan 1/3 akar 3 ditambah 1/3 akar 3 per 1 dikurang 1/3 akar 3 dikali 1/3 akar 3. Dari sini kita sederhanakan menjadi 2 akar 3 per 3 per 1 dikurang 1/3. Nah, dari situ lagi kita sederhanakan menjadi 2 akar 3 per 2/3. Kita bagi 3 yang ada di atas dan di bawah
sehingga mendapatkan hasil 2 akar 3 per 2. Karena bisa dibagi duanya ini, kita bagi duanya menjadi 1, 1. Jadi jawaban dari tan 240 derajat adalah akar 3. Penjelasan soal selanjutnya yaitu materi ketiga tentang sudut rangkap dengan soal jika nilai sin 2x sama dengan 1/3 akar 5 dan jika 2x lebih dari 1/2 pi dan kurang dari pi, tentukan nilai cos x. Penyelesaiannya, dari yang kita sudah pelajari, sin 2x sama dengan 2 sin x cos x, maka dari itu kita juga akan menuliskan rumus cos x yang kita cari, yaitu cos 2x sama dengan 2 cos pangkat 2x dikurang 1. Dari yang tertulis di soal, diketahui bahwa sin 2x sama dengan 1/3 akar 3 atau bisa kita ubah menjadi akar 5/3. Dan kita masih belum tahu cos 2x-nya berapa. Maka dari itu, kita mencari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, karena yang diketahui adalah rumus dari sin-nya, rumus teorema Pythagoras sin adalah sisi depan per sisi miring. Jadi, akar 5 adalah sisi depan dan 3 merupakan sisi miring. Maka dari itu, ada satu sisi yang belum kita ketahui yaitu sisi samping. Untuk mencari sisi samping ini, kita memerlukan cara Pythagoras, yaitu akar 3 pangkat 2 dikurang akar 5 pangkat 2 menjadi 3 pangkat 2 adalah 9 dikurang akar 5 pangkat 2 adalah 5. 9 kurang 5, 4. Akar dari 4 adalah 2. Kita sudah menemukan bahwa sisi sampingnya adalah 2. Segitiga yang kita buat ini sudah diketahui bahwa sisi miringnya adalah 3, sisi depannya adalah akar 5, dan sisi sampingnya adalah 2. Maka kita bisa menentukan cos 2x-nya. Cos 2x-nya adalah min 2/3 karena rumus dari cos sisi samping per sisi miring. Selanjutnya, karena kita sudah menemukan cos 2x-nya, maka kita lanjut ke rumus cos yang kita tulis tadi, yaitu cos 2x sama dengan 2 cos pangkat 2x dikurang 1. Min 2/3 sama dengan 2 cos pangkat 2x dikurang 1. Min 2/3 ditambah 1 sama dengan 2 cos pangkat 2x. Min 2 ditambah 1/3 sama dengan 2 cos pangkat 2x. Min 2 ditambah 1, 1. Jadi hasilnya 1/3 sama dengan 2 cos pangkat 2x. Maka dari itu, kita sederhanakan. Cos 2x sama dengan 2 dibagi 1/3. Cos pangkat 2x sama dengan 1/6. Karena masih ada pangkat 2-nya, kita ubah agar menjadi bentuk biasa menjadi cos x sama dengan akar 1/6. Akar 1/6 ini kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 1 per akar 6. Kita faktorisasikan menjadi 1 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6 sama dengan 1/6 akar 6. Kita sudah menemukan nilai dari cos x adalah 1/6 akar 6. Soal identitas trigonometri sudut pertengahan akan dijelaskan oleh saya, yaitu Niwayan Lonia Ganmadewi, absen 27 kelas 11 IPA 5. Contoh soalnya yaitu berapakah nilai dari tan 75 derajat? Penyelesaiannya 75 derajat sama dengan setengah dari 150. Jika sudah diketahui seperti itu, jadi bisa dimasukkan ke rumus tan setengah alfa, yaitu tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Tinggal dimasukkan saja, jadi tan setengah dari 150 derajat sama dengan plus minus akar 1 min cos 150 derajat per 1 plus cos 150 derajat.
sama dengan 1 min cos 150 derajat sama dengan min 1/2 akar 3. Jadi plus minus akar 1 min setengah akar 3 per 1 plus setengah min setengah akar 3. Dilanjutkan lagi, karena setengah adalah pecahan, jadi satunya dijadiin pecahan dan disamakan penyebutnya. Dan min ketemu min sama dengan plus. Jadi plus minus akar 2/2 plus 1/2 akar 3 per 2/2 min 1/2 akar 3. Sama dengan plus minus akar 2 plus 1, 3. Jadi 3/2 akar 3 per 2 min 1, 1. Jadi 1/2 akar 3. Lanjut, sama dengan plus minus akar 3/2 akar 3 kali 2/1 akar 3. Karena tadi kan 3/2 akar 3 dibagi 1/2 akar 3. Dijadiin kali, jadi yang di bawah penyebutnya jadi di atas. Lanjutannya, tan setengah 150 derajat sama dengan plus minus akar 3 kali 2 tadi 6, 2 kali 1 2 per 2 kali akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Jadi hasilnya 6/2 kali 3. 6/2 kali 3 sama dengan 18/2. 18/2 sama dengan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi sama dengan plus minus akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Jadi tan setengah 150 derajat sama dengan plus minus 3. Karena masih plus minus, kita akan menentukan tandanya. Karena 150 berada di kuadran 2, berarti tannya minus. Jadi nilai tan 75 derajat adalah minus 3. Lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal identitas perkalian sudut sinus dan kosinus. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai dari cos 150 derajat kali sin 30 derajat. Penyelesaiannya memakai rumus cos alfa kali sin beta, yaitu setengah kali sin alfa plus beta minus sin alfa min beta. Tinggal dimasukkan saja, cos 150 derajat dikali sin 30 derajat sama dengan setengah kali sin 150 derajat plus 30 derajat min sin 150 derajat min 30 derajat sama dengan 1/2 150 ditambah 30 sama dengan 180. Jadi setengah kali sin 180 minus 150 dikurang 30 sama dengan 120 minus sin 120. Bisa dilihat di kiri bawah cara mencari sin 180 dan sin 120. Karena sudah diketahui sin 180 derajat sama dengan 0 dan sin 120 derajat sama dengan setengah akar 3. Jadi tinggal dimasukkan lagi. Jadi cos 150 derajat kali sin 30 derajat sama dengan setengah kali 0 min setengah akar 3. Sama dengan 0 min 1/4 akar 3. Jadi cos 150 derajat dikali sin 30 derajat sama dengan minus 1/4 akar 3. Sekian video soal-soal materi trigonometri dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak. Semoga video yang kami berikan bermanfaat bagi semuanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih.